Ada kalanya hidup membawa kita pada perjalanan yang tidak terduga, mengajarkan pelajaran yang mendalam melalui pengalaman yang sering kali sulit. Salah satu pelajaran terbesar yang bisa kita pelajari adalah tentang melepaskan kebencian. Kebencian adalah beban yang berat, namun seringkali kita tidak menyadarinya. Ia menyusup perlahan ke dalam pikiran, menggenggam hati, dan menciptakan lingkaran cerita tentang rasa sakit, ketidakadilan, dan luka lama yang terus kita bawa kemanapun kita pergi. Namun, bagaimana jika kita diberitahu bahwa melepaskan kebencian tidaklah serumit yang kita bayangkan? Bagaimana jika ada cara yang memungkinkan kita membebaskan diri dari belenggu masa lalu dan melangkah maju dengan hati yang ringan? Hidup baru-baru ini mengajarkan saya pelajaran ini, bahwa kebencian adalah racun yang kita pilih untuk diminum dengan harapan orang lain yang akan terluka. Tapi sesungguhnya, racun itu hanya menghancurkan diri kita sendiri. Melalui lensa filsafat Stoik dan ajaran Buddhis, saya ingin berbagi perjalanan saya dalam memahami kebencian dan cara melepaskannya. Tidak hanya sebagai langkah menuju kedamaian, tetapi juga sebagai cara untuk membangun keberanian, kasih sayang, dan kebijaksanaan dalam menghadapi hidup. Mari kita renungkan bersama, bagaimana kita dapat menggenggam cahaya kebebasan batin dengan membiarkan luka lama memudar dan menerima kehidupan dengan hati yang penuh kasih. Satu, kebencian. Luka lama yang terus terbuka. Kebencian adalah seperti bara api yang kita genggam erat di telapak tangan, berharap bahwa bara itu akan membakar orang lain. Namun semakin lama kita menggenggamnya, semakin dalam luka yang ia tinggalkan pada diri kita sendiri. Kebencian seringkali muncul dari pengalaman-pengalaman di masa lalu, perasaan disakiti, dikhianati, atau diperlakukan tidak adil. Ia tumbuh subur di lahan ingatan kita, disiram oleh kemarahan dan dipupuk oleh rasa dendam. Namun, kebencian tidak pernah memberi kita kedamaian. Sebaliknya, ia membuat kita terjebak dalam masa lalu, memenjarakan pikiran dan hati kita dalam lingkaran setan yang penuh rasa sakit. Dalam filsafat Stoik, Epictetus pernah berkata, bukan peristiwa yang mengganggu manusia, melainkan penilaian mereka terhadap peristiwa tersebut. Dengan kata lain, kebencian tidak berasal dari apa yang telah terjadi, melainkan dari cara kita memandang dan menilai apa yang telah terjadi. Ketika kita memupuk kebencian, kita menciptakan narasi dalam pikiran kita, cerita tentang bagaimana orang lain telah menyakiti kita, bagaimana mereka tidak adil, dan bagaimana mereka mungkin akan menyakiti kita lagi di masa depan. Narasi ini terus kita ulang-ulang hingga menjadi kenyataan dalam pikiran kita, meskipun mungkin tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Kebencian mencuri ketenangan kita, menjadikan kita tawanan masa lalu yang seharusnya sudah berlalu. Namun, mengapa kebencian begitu sulit dilepaskan? Karena kebencian seringkali terasa seperti pelindung. Kita merasa bahwa dengan menggenggam kebencian, kita sedang melindungi diri dari rasa sakit yang lebih besar. Kita merasa bahwa kebencian adalah bentuk kekuatan, padahal sesungguhnya ia adalah kelemahan. Kebencian adalah bentuk kelekatan terhadap rasa sakit, dan selama kita terus melekat padanya, kita tidak akan pernah benar-benar bebas. Dalam perjalanan saya menyadari bahwa kebencian terhadap anggota keluarga tertentu membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat. Konflik keluarga yang tak kunjung usai membuat saya terus merasa sakit hati, meskipun saya telah mencoba untuk melupakannya. Namun, saya juga menyadari bahwa melupakan saja tidak cukup. Kebencian memiliki cara untuk kembali, terutama ketika kita tidak sepenuhnya menyelesaikan luka yang menjadi akarnya. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk tidak mengkhawatirkan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Namun, dalam beberapa kasus, mengabaikan saja tidak cukup. Kebencian memerlukan pendekatan yang lebih mendalam. Kita perlu memahami dari mana ia berasal, mengapa ia terus muncul, dan bagaimana cara untuk benar-benar melepaskannya. Melepaskan kebencian bukan berarti melupakan apa yang telah terjadi. Bukan pula berarti kita membiarkan orang lain terus menyakiti kita. Melepaskan kebencian berarti kita memilih untuk tidak lagi menjadi tawanan dari rasa sakit itu.
kita memilih untuk membebaskan diri, untuk hidup dengan hati yang ringan, dan untuk melangkah maju tanpa bayangan gelap masa lalu. Pada akhirnya, kebencian adalah pilihan. Ia mungkin terasa seperti sesuatu yang terjadi pada kita, tetapi sebenarnya, ia adalah sesuatu yang kita pilih untuk terus kita genggam. Dengan kesadaran dan keberanian, kita dapat memilih untuk melepaskannya, membuka ruang dalam hati kita untuk kedamaian dan kasih sayang. Dan di sanalah perjalanan menuju kebebasan batin benar-benar dimulai. 2. Menghadapi kebencian dengan kesadaran diri. Kebencian seringkali tumbuh tanpa disadari. Ia bermula dari rasa tidak suka yang kecil, kemudian perlahan-lahan menjadi api yang menguasai pikiran dan hati kita. Untuk mengatasi kebencian, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mengenali keberadaannya. Disinilah kesadaran diri memainkan peran yang sangat penting. Kesadaran diri, atau dalam istilah lain mindfulness, membantu kita untuk melihat kebencian sebagai sesuatu yang terpisah dari diri kita. Kebencian bukanlah identitas kita. Ia hanyalah emosi yang muncul akibat pengalaman tertentu. Dalam meditasi atau refleksi mendalam, kita belajar untuk memperhatikan pikiran dan emosi kita tanpa terjebak di dalamnya. Kita mulai mengenali pola-pola kebencian, kapan ia muncul, apa yang memicunya, dan bagaimana tubuh kita bereaksi terhadapnya. Ketika saya mulai menyadari kebencian yang saya rasakan terhadap anggota keluarga tertentu, saya menemukan bahwa perasaan tersebut muncul karena cerita-cerita yang terus saya ulang dalam pikiran saya. Cerita ini seringkali berupa penghakiman. Mereka tidak adil, atau mereka sengaja menyakiti saya. Cerita-cerita ini menciptakan pola pikir yang memperkuat kebencian. Namun, melalui kesadaran diri, saya mulai memahami bahwa cerita-cerita tersebut tidak selalu benar. Kadang-kadang, mereka hanyalah interpretasi yang saya ciptakan sendiri. Kesadaran diri juga membantu saya menyadari apa yang terjadi di tubuh saya ketika kebencian muncul. Misalnya, saya merasa dada saya menjadi sesak, napas saya menjadi lebih cepat, dan otot-otot saya tegang. Reaksi fisik ini adalah tanda bahwa kebencian sedang menguasai saya. Dengan mengenali tanda-tanda ini, saya dapat mengambil langkah untuk menghentikan siklus kebencian, misalnya dengan bernapas lebih dalam atau mengalihkan perhatian pada hal-hal yang positif. Namun, kesadaran diri saja tidak cukup untuk menghilangkan kebencian. Ia hanya membantu kita untuk mengenali kebencian tanpa terjebak di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah memutuskan bagaimana kita ingin merespons kebencian tersebut. Apakah kita akan terus memupuknya, atau kita akan mulai melepaskannya? Kesadaran diri memberi kita ruang untuk berpikir sebelum bertindak. Ketika kebencian muncul, kita tidak lagi bereaksi secara impulsif. Sebaliknya, kita dapat memilih untuk merespons dengan cara yang lebih bijaksana. Dalam filsafat Stoik, ini disebut sebagai apatheia, yaitu kemampuan untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh emosi negatif. Dengan melatih kesadaran diri, kita dapat mencapai apatheia dan mulai melepaskan kebencian yang telah lama menguasai kita. Pada akhirnya, menghadapi kebencian dengan kesadaran diri adalah langkah penting menuju pembebasan batin. Dengan menjadi lebih sadar akan pikiran dan emosi kita membuka jalan untuk merespons kehidupan dengan cara yang lebih bijaksana dan penuh kasih. Kebencian mungkin tidak hilang sepenuhnya, tetapi dengan kesadaran diri, kita dapat memilih untuk tidak lagi terikat padanya. Jika langkah pertama adalah mengenali kebencian, maka langkah kedua ini adalah memahaminya dengan tenang. Kita belajar untuk melihat kebencian bukan sebagai musuh, tetapi sebagai guru yang mengingatkan kita untuk terus berlatih menjadi lebih sadar, lebih bijak, dan lebih damai. 3. Metta, solusi Buddhis untuk melepaskan kebencian. Setelah menyadari kebencian dalam diri, langkah berikutnya adalah menemukan cara untuk melepaskannya. Disinilah ajaran Buddhis tentang metta, atau kasih sayang tanpa syarat memberikan jalan keluar yang praktis dan efektif.
Metta adalah praktik mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk, tanpa terkecuali, termasuk kepada mereka yang telah menyakiti kita. Dalam ajaran Buddhis, kebencian dianggap sebagai racun batin yang menghalangi kedamaian dan kebahagiaan sejati. Metta adalah penawarnya. Ketika kita melatih metta, kita menggantikan perasaan benci, marah, dan dendam dengan cinta kasih yang tulus. Praktik ini tidak hanya membantu kita melepaskan kebencian, tetapi juga membawa ketenangan dalam pikiran dan hati. Saya mulai melatih metta dengan cara sederhana, seperti merenungkan doa cinta kasih. Semoga saya bahagia, semoga saya damai, semoga saya bebas dari penderitaan. Setelah itu, saya meluaskan doa ini kepada orang lain. Semoga mereka bahagia, semoga mereka damai, semoga mereka bebas dari penderitaan. Pada awalnya, sulit untuk mengarahkan metta kepada mereka yang telah menyakiti saya, terutama anggota keluarga yang menjadi sumber kebencian saya. Namun saya menyadari bahwa kebencian saya terhadap mereka hanya memperburuk luka di hati saya sendiri. Saya tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi saya bisa mengubah cara saya memandang mereka. Dalam meditasi metta, saya mulai membayangkan mereka sebagai manusia biasa yang juga memiliki kelemahan, kesalahan, dan rasa sakit mereka sendiri. Saya membayangkan mereka bahagia, damai, dan bebas dari penderitaan. Perlahan, hati saya mulai melunak. Kebencian yang sebelumnya terasa seperti beban berat mulai terasa lebih ringan. Metta tidak berarti kita harus menerima atau membenarkan tindakan yang salah. Sebaliknya, metta adalah tentang melepaskan keterikatan emosional terhadap rasa sakit yang telah mereka sebabkan. Kita tidak lagi membiarkan tindakan mereka mendikte kebahagiaan kita. Dalam filsafat Stoik, ada konsep yang mirip dengan metta, yaitu simpatia, atau rasa keterhubungan dengan semua makhluk. Stoik percaya bahwa kita semua adalah bagian dari satu kesatuan yang lebih besar. Ketika kita memahami bahwa orang lain juga adalah bagian dari kita dapat melihat mereka dengan lebih banyak belas kasih daripada kebencian. Dengan melatih metta, saya menemukan bahwa kebencian tidak lagi memiliki kekuatan atas saya. Meskipun perasaan itu mungkin masih muncul sesekali, saya tidak lagi membiarkannya menguasai pikiran dan hati saya. Saya belajar untuk melepaskan, bukan karena saya lemah, tetapi karena saya ingin hidup dengan hati yang damai dan bebas dari penderitaan. Praktik metta mengajarkan kita bahwa kasih sayang adalah senjata paling ampuh untuk mengatasi kebencian. Ketika kita mencintai tanpa syarat, kita membebaskan diri dari racun batin yang hanya membawa penderitaan. Dengan metta, kita membuka pintu bagi kedamaian sejati dan kebahagiaan yang mendalam. Melalui kasih sayang, kita belajar bahwa melepaskan kebencian bukan hanya sebuah tindakan, tetapi juga sebuah perjalanan menuju kebijaksanaan dan kedamaian batin. Inilah langkah penting dalam menciptakan kehidupan yang lebih damai, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. 4. Keberanian untuk melakukan hal yang benar. Setelah melewati langkah mengenali dan melepaskan kebencian melalui kesadaran diri dan kasih sayang, muncul pertanyaan yang lebih dalam. Apa langkah selanjutnya? Dalam beberapa situasi, hanya melepaskan kebencian saja tidak cukup. Ada saat di mana keberanian diperlukan untuk menghadapi situasi dengan tindakan yang benar. Filsafat Stoik menekankan pentingnya kebajikan sebagai fondasi kehidupan yang bermakna. Salah satu kebajikan utama dalam Stoikisme adalah keadilan, yang melibatkan keberanian untuk menghadapi ketidakadilan, bahkan jika itu berarti melibatkan diri dalam situasi yang sulit. Dalam Buddhisme, konsep ini juga tercermin melalui karma baik, yaitu tindakan yang dilakukan dengan niat yang tulus dan etis akan membawa dampak positif, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Saya menyadari bahwa dalam konflik keluarga yang menjadi sumber kebencian saya, melepaskan kebencian adalah langkah awal yang penting. Namun, itu saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah yang lebih besar. Kebencian saya muncul dari rasa ketidakadilan yang saya rasakan, dan meskipun saya telah melepaskan rasa dendam, ada sesuatu yang masih mengganjal di hati.
Saya tahu bahwa saya perlu melakukan sesuatu untuk memperbaiki keadaan. Melakukan hal yang benar tidak selalu berarti menghindari konflik atau menjaga jarak. Terkadang, kita harus memiliki keberanian untuk menghadapi situasi secara langsung. Dalam kasus saya, ini berarti menghubungi anggota keluarga yang bersangkutan dan mengungkapkan apa yang ada di hati saya dengan jujur. Tindakan ini tidak mudah. Ada rasa takut akan penolakan, salah paham, atau bahkan memperburuk keadaan. Namun, saya tahu bahwa membiarkan ketakutan menguasai hanya akan memperpanjang masalah. Saya memutuskan untuk berbicara dengan hati yang tulus, tanpa niat untuk menyalahkan atau menghakimi. Dengan keberanian dan kasih sayang, saya mencoba menyampaikan perspektif saya, sekaligus mendengarkan sudut pandang mereka. Dalam proses ini, saya belajar bahwa tindakan berbicara dengan jujur adalah langkah besar dalam melepaskan kebencian sepenuhnya. Namun, seperti yang diajarkan filsafat Stoik, hasil dari tindakan kita seringkali berada di luar kendali kita. Kita tidak bisa memprediksi bagaimana orang lain akan merespons. Yang bisa kita lakukan adalah memastikan bahwa niat kita murni dan tindakan kita sejalan dengan prinsip kebajikan. Dalam Stoikisme, kebahagiaan sejati tidak bergantung pada hasil, melainkan pada usaha kita untuk hidup sesuai dengan kebajikan. Dalam situasi tertentu, keberanian untuk bertindak mungkin tidak melibatkan konfrontasi langsung. Ada saat di mana hal yang benar adalah membiarkan keadaan berjalan dengan sendirinya, terutama jika konfrontasi hanya akan memperburuk keadaan. Keputusan ini memerlukan kebijaksanaan untuk mengevaluasi apa yang benar dalam konteks tertentu. Melalui proses ini, saya menyadari bahwa keberanian untuk melakukan hal yang benar bukan hanya soal menghadapi orang lain, tetapi juga menghadapi diri sendiri. Ini adalah keberanian untuk mengatasi rasa takut, melepaskan ego, dan mengambil langkah yang mungkin tidak nyaman, tetapi diperlukan untuk mencapai kedamaian. Melakukan hal yang benar adalah jalan menuju kebebasan dari rasa bersalah dan penyesalan. Ini adalah langkah untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil dan bermakna, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan keberanian dan kasih sayang, kita tidak hanya melepaskan kebencian, tetapi juga membangun fondasi untuk hubungan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih damai. Keberanian untuk bertindak benar, meskipun sulit, adalah bukti bahwa kita telah melangkah melampaui kebencian. Ini adalah tanda bahwa kita tidak lagi dikendalikan oleh luka masa lalu, melainkan oleh prinsip kebajikan yang membawa kita menuju kehidupan yang lebih bermakna. 5. Ketika melepaskan adalah pilihan terbaik. Tidak semua konflik harus diselesaikan melalui konfrontasi langsung atau tindakan aktif. Ada kalanya melepaskan menjadi jalan terbaik, terutama jika keterlibatan lebih lanjut justru akan memperburuk situasi atau melukai kedua belah pihak. Melepaskan dalam hal ini bukanlah tanda kelemahan atau kekalahan, melainkan bentuk keberanian untuk menerima bahwa tidak semua hal dapat kita perbaiki, dan itu tidak apa-apa. Dalam banyak ajaran, baik Stoikisme maupun Buddhisme, ada kebijaksanaan mendalam tentang pentingnya detachment atau letting go. Stoikisme menekankan bahwa kita tidak memiliki kendali atas tindakan orang lain. Yang bisa kita kendalikan hanyalah cara kita merespons. Epictetus pernah berkata, "Be content to seem what you really are." Dengan kata lain, kita perlu menerima kenyataan sebagaimana adanya, tanpa terus berjuang melawan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dalam Buddhisme, detachment adalah bagian inti dari perjalanan menuju pencerahan. Ketika kita melepaskan keterikatan pada hasil, masa lalu, atau bahkan ego kita sendiri, kita membuka ruang bagi kedamaian untuk masuk. Ajaran ini mengajarkan bahwa penderitaan muncul dari keterikatan, dan dengan melepaskan keterikatan tersebut, kita membebaskan diri dari penderitaan. Bagi saya, ada momen di mana saya menyadari bahwa tidak semua konflik dalam keluarga saya bisa diselesaikan melalui pembicaraan atau tindakan langsung. Ada hal-hal yang tidak bisa diubah, kepribadian, nilai, atau bahkan cara orang lain memandang saya. Jika saya terus mencoba memperbaiki sesuatu yang berada di luar kendali saya hanya akan menambah beban emosional saya sendiri.
Melepaskan, dalam konteks ini, berarti membiarkan luka itu sembuh tanpa terus mengorek-ngoreknya. Ini bukan tentang melupakan atau mengabaikan, tetapi tentang menerima bahwa masa lalu adalah bagian dari perjalanan kita dan tidak perlu lagi menjadi beban di masa kini. Namun, melepaskan bukan berarti pasif. Melepaskan memerlukan proses refleksi yang mendalam dan keberanian untuk menilai situasi dengan jernih. Dalam banyak kasus, melepaskan adalah langkah terakhir setelah kita mencoba segala cara untuk menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Melepaskan adalah keputusan sadar untuk tidak lagi mengizinkan rasa sakit, kemarahan, atau kebencian mengambil alih hidup kita. Ketika kita memilih untuk melepaskan, kita membuka pintu bagi penyembuhan. Melepaskan berarti memberi ruang bagi diri kita sendiri untuk tumbuh, tanpa dibayangi oleh luka lama. Dalam praktik Buddhis, ini disebut sebagai pemaafan mendalam, di mana kita tidak hanya memaafkan orang lain, tetapi juga memaafkan diri kita sendiri atas ekspektasi yang tidak terpenuhi dan rasa sakit yang kita pertahankan. Melepaskan tidak selalu berarti hubungan itu harus berakhir. Kadang-kadang, ini berarti kita menerima orang lain sebagaimana mereka ada, tanpa mencoba mengubah mereka. Ini berarti kita menghormati batasan, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk mereka, dan memberikan ruang bagi hubungan tersebut untuk tumbuh secara alami, jika memungkinkan. Akhirnya, melepaskan adalah tindakan membebaskan diri. Ini adalah keputusan untuk tidak lagi membiarkan luka lama mendikte kebahagiaan kita di masa depan. Dengan melepaskan, kita menciptakan ruang untuk kedamaian, kebijaksanaan, dan kebahagiaan sejati. Melepaskan bukanlah tanda menyerah. Sebaliknya, ini adalah bentuk keberanian tertinggi, di mana kita menerima kenyataan dengan hati yang terbuka dan memilih untuk melangkah maju dengan ringan. Di saat kita benar-benar melepaskan, kita menemukan bahwa kebebasan dan kedamaian sejati ada di dalam diri kita, menunggu untuk kita temukan. 6. Pelajaran dari kebencian, jalan menuju kedamaian. Melepaskan kebencian bukan hanya tentang melupakan masa lalu atau mengabaikan rasa sakit yang telah terjadi. Ini adalah perjalanan menuju kedamaian yang melibatkan pemahaman mendalam tentang diri sendiri, hubungan kita dengan orang lain, dan bagaimana kita memilih untuk menjalani hidup. Kebencian, meskipun sulit, mengajarkan kita banyak hal jika kita bersedia belajar darinya. Pertama, kebencian mengungkapkan luka dalam diri yang mungkin belum sepenuhnya kita sadari. Ia menjadi cermin yang memperlihatkan kelemahan, rasa sakit, dan ketidakpuasan yang kita bawa. Dengan memahami akar kebencian, kita juga belajar lebih banyak tentang kebutuhan emosional kita, harapan yang tak terpenuhi, dan cara kita menghadapi kekecewaan. Proses ini, meskipun sulit, memungkinkan kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih sadar. Kedua, kebencian mengajarkan pentingnya kasih sayang. Ketika kita mulai melihat kebencian bukan sebagai musuh, tetapi sebagai guru, kita belajar bahwa kasih sayang adalah kunci untuk menyembuhkan luka terdalam. Dengan membangun kasih sayang, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, kita melampaui rasa sakit dan menciptakan ruang untuk kedamaian. Ketiga, kebencian mengingatkan kita akan pentingnya keadilan dan keberanian. Dalam menghadapi konflik, kita dihadapkan pada pilihan. Apakah kita akan diam dan membiarkan kebencian terus tumbuh? Atau apakah kita akan mengambil tindakan untuk memperbaiki keadaan? Kebencian memaksa kita untuk mengevaluasi nilai-nilai kita, mengambil tanggung jawab atas tindakan kita, dan menjalani hidup dengan integritas. Namun, pelajaran terbesar dari kebencian adalah kesadaran bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada orang lain atau keadaan eksternal. Kebahagiaan adalah sesuatu yang kita ciptakan dalam diri kita sendiri, melalui cara kita memandang dunia dan bagaimana kita meresponsnya. Ketika kita melepaskan kebencian, kita mengambil kembali kendali atas kebahagiaan kita, membebaskan diri dari belenggu masa lalu, dan membuka jalan menuju masa depan yang lebih damai. Dalam perjalanan saya,
melepaskan kebencian terhadap anggota keluarga tidak hanya membawa kedamaian dalam diri saya, tetapi juga memperbaiki hubungan yang sempat rusak. Saya belajar bahwa kebencian bukanlah solusi. Sebaliknya, ia hanya memperburuk luka yang sudah ada. Dengan memilih untuk melepaskan, saya tidak hanya membebaskan diri saya sendiri, tetapi juga memberikan kesempatan bagi orang lain untuk berubah dan tumbuh. Melepaskan kebencian adalah langkah awal menuju kehidupan yang lebih bermakna. Ini bukan tentang melupakan apa yang telah terjadi, tetapi tentang menerima bahwa masa lalu tidak bisa diubah dan tidak seharusnya mengendalikan masa depan kita. Ini adalah perjalanan menuju kebebasan batin, di mana kita memilih untuk tidak lagi terikat pada rasa sakit, tetapi melangkah maju dengan hati yang ringan dan pikiran yang jernih. Sebagai penutup, kebencian mungkin terasa seperti racun, tetapi ia juga bisa menjadi alat untuk transformasi jika kita belajar untuk mengatasinya. Dengan memahami kebencian, melepaskannya, dan mengambil pelajaran darinya, kita menciptakan jalan menuju kehidupan yang lebih damai, penuh kasih, dan bermakna. Kebencian mungkin menjadi bagian dari perjalanan kita, tetapi kedamaian adalah tujuan akhirnya. Dan ketika kita mencapai kedamaian itu, kita menemukan bahwa hidup tidak hanya lebih ringan, tetapi juga jauh lebih indah. Semoga perjalanan ini memberikan inspirasi bagi Anda untuk melepaskan apapun yang membebani hati Anda dan menemukan kedamaian sejati dalam hidup. Melepaskan kebencian adalah perjalanan yang menuntut keberanian, kesadaran, dan kasih sayang. Kebencian mungkin terasa seperti respons alami terhadap rasa sakit dan ketidakadilan, tetapi mempertahankannya hanya akan memperpanjang penderitaan kita sendiri. Dalam proses melepaskan, kita tidak hanya membebaskan diri dari belenggu masa lalu, tetapi juga menciptakan ruang untuk kedamaian, kebahagiaan, dan pertumbuhan dalam diri kita. Melalui kebijaksanaan Stoik dan ajaran Buddhis, kita belajar bahwa kebencian adalah pilihan, dan begitu pula melepaskannya. Dengan mengenali kebencian melalui kesadaran diri, menumbuhkan kasih sayang melalui metta, dan bertindak dengan keberanian untuk melakukan hal yang benar, kita mengambil langkah besar menuju pembebasan batin. Terkadang, melepaskan adalah pilihan terbaik yang dapat kita ambil, terutama ketika kita menyadari bahwa kedamaian lebih berharga daripada kemenangan dalam konflik. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan pelajaran. Kebencian, meskipun menyakitkan, bisa menjadi guru yang mengarahkan kita untuk lebih memahami diri sendiri dan orang lain. Ketika kita memilih untuk melepaskan, kita tidak hanya mengakhiri siklus rasa sakit, tetapi juga membuka pintu menuju kehidupan yang lebih ringan, penuh dengan makna dan kebijaksanaan. Pada akhirnya, kedamaian bukanlah sesuatu yang datang dari luar, melainkan sesuatu yang kita ciptakan di dalam. Dengan melepaskan kebencian, kita merangkul kedamaian itu, membiarkan luka masa lalu sembuh, dan melangkah maju dengan hati yang lebih ringan. Semoga kita semua memiliki keberanian untuk melepaskan apa yang membebani kita dan menemukan kebahagiaan sejati dalam perjalanan ini. Terima kasih telah membaca, dan semoga tulisan ini menjadi pengingat bahwa setiap langkah kecil menuju kedamaian adalah langkah besar menuju kehidupan yang lebih indah.